Itel RS4. Dengan harga 1,7 juta sudah dapat HP dengan chipset kencang Helio G99 Ultimate, RAM 8+128GB, dual speaker stereo dengan teknologi DTS Sound, ada NFC dan teknologi charging ngebut 45 watt. Secara spek sih HP ini terlihat sangat menarik ya. Tapi sebelum kalian buru-buru beli HP ini, simak pembahasan lengkap Itel RS4 di video ini agar kalian tahu apakah HP ini cocok untuk kalian beli. Pertama, bahas soal desain dan build quality-nya. Untuk bagian desain, secara umum desain dari Itel RS4 ini terlihat fresh dan beda dari HP-HP Itel sebelumnya yang terlihat sangat meniru bebannya iPhone. Backdrop dari Itel RS4 ini terbuat dari plastik. Untuk desainnya ini menurut saya sangat terlihat modern dan elegan ya. Tapi ini mungkin sebagian orang nggak suka dengan desain seperti ini. Varian warna yang saya pegang ini yang warna putih dengan tekstur halus, memberikan kesan mewah. Terdapat modul kamera bulat besar di bagian atas. Modulnya ini dilengkapi dengan dua lensa kamera, satu lampu flash LED, dan satu bulatan kecil yang tersusun secara simetris. Di bagian modul kamera terdapat logo RS yang singkatannya adalah Rising Sport. Di bagian bawah modul kamera terdapat garis vertikal hitam yang memanjang ke bawah menyambung ke tulisan Super di bagian bawahnya. Untuk framenya terbuat dari plastik juga. Untuk SIM tray triple slot, jadi masih bisa pasang kartu memori tanpa mengorbankan salah satu SIM. Untuk sektor layar, Itel RS4 memakai desain layar punch hole yang diproteksi oleh kaca yang nggak tahu ya ini udah Gorilla Glass atau belum. Untuk luas layarnya 6,56 in. Untuk jenis LCD-nya IPS yang masih beresolusi cuma HD+. Biarpun cuma HD+, tapi kualitas gambar yang dihasilkan masih tetap tajam-tajam aja, layaknya layar Full HD+. Jadi untuk ukuran layar HD+ ini termasuk bagus kualitasnya. Lagian kelebihan dari layar HD+ adalah bisa lebih irit di baterai. Warna yang ditampilkan cenderung soft dan masih sesuai lah sama kelas harganya. Kualitasnya ya mirip kayak layar di Infinix Smart 8 atau Itel P55 NFC. Mungkin inilah salah satu alasan Itel RS4 ini di harga awal rilisnya udah murah. Dan kalau urusan scroll-scroll, Itel RS4 sudah kerasa smooth banget berkat teknologi refresh rate layarnya yang sudah 120Hz. Jadi untuk aktivitas scrolling atau geser-geser bakalan kerasa mulus banget. Dan untuk isu multi-touch yang katanya nggak bisa sentuh dengan dua jari secara bersamaan, untungnya di unit saya nggak ngalamin hal itu ya. Tapi emang untuk multi-touch cuma 5 sentuhan jari aja sih. Belum mendukung teknologi multi-touch 10 jari. Untuk haptic feedback-nya ini udah lumayan kualitasnya, bukan termasuk yang paling bagus ya, tapi udah lebih bagus sih daripada haptic di HP Tecno Spark 20 Pro Plus yang saya review sebelumnya. Kalau untuk pemakaian di bawah sinar matahari yang terik, layar rada gelap ya dan kurang terlihat biarpun brightness sudah dimentokin. Untuk sektor dapur pacu, Itel RS4 ditenagai oleh chipset andalan Transsion Group yaitu MediaTek Helio G99 Ultimate yang berteknologi fabrikasi 6 nanometer. Memang chipset ini kedengaran rada ngebosenin ya sekarang karena udah dipakai di beberapa HP Transsion sebelumnya. Tapi bosen bukan berarti jelek kan ya. Karena saya akui sih di kelas harga 1-2 jutaan chipset ini adalah chipset 4G yang terbaik. Untuk varian RAM-nya ada yang 8+128GB dan 12+256GB. Tapi yang saya review ini yang varian rendahnya yaitu 8+128GB. Untuk jenis penyimpanannya sudah pakai UFS 2.2 pastinya. Kalau dari Antutu versi 10 udah ketebak bisa dapat angka 400 ribuan, tepatnya di 404 ribuan. Masih cukup lumayan buat HP kelas entry to mid. Untuk dibuat main PUBG, settingan yang didapat maksimal di PLS Ultra. Lalu saya coba settingannya tersebut dan hasilnya cukup lancar di 40-an FPS. Nggak ada gejala frame drop. Tapi entah karena teknologi reverse layarnya yang 120Hz atau gimana ya, jadi biarpun cuma 40 fps, tapi kalau buat jalan pakai mobil kayak gini berasa kayak lebih smooth aja gitu daripada 40 fps biasanya. Jadi experience bermain jadi lebih nyaman. Lalu untuk sensor giroskop sudah hardware ya guys, jadi bagi yang biasa pakai giro ini udah mantep banget. Untuk suhunya maksimal 38 derajat, jadi cuma sedikit hangat aja, nggak sampai panas. Untuk bermain selama 30 menit, baterai berkurang 7%. Kalau MLBB entah kenapa settingan maksimalnya cuma di refresh tinggi dan grafis ultra. Jadi mentok cuma jalan di 60 fps doang. Padahal di HP-HP Transsion yang lain biasanya bisa sampai 90 bahkan 120 fps untuk Mobile Legends. Untuk gameplay sih ya jelas lancar-lancar aja kalau cuma 60 fps. Semoga aja nanti kalau udah updatean bisa unlock lah minimal bisa 90 fps gitu.
Masa kalah sama Infinix Smart 8 yang bisa unlock 90 fps, padahal secara spek kan tuh HP masih di bawah Itel RS4 ya. Harusnya kan nggak kayak gitu. Untuk suhunya sih adem-adem aja, maksimal di 38 derajat. Itu saya mainkan di siang hari yang panas di dalam ruangan tanpa AC atau kipas. Dan selama 30 menit bermain, baterai berkurang 7% aja. Lalu saya coba tes game FF Max. Settingan yang didapat bisa sampai rata kanan. Lalu saya coba settingan maksimalnya tersebut dan shadow saya off-kan. Dan hasilnya gameplay terasa lancar juga, nggak ada hambatan yang berarti. Frame rate rata-rata bisa jalan antara 70-an sampai 80-an fps. Untuk suhunya lumayan anget, bisa sampai maksimal 39 derajat untuk depan dan belakang. Karena saya mainnya di siang hari dalam ruangan tanpa AC, dan selama 30 menit bermain, baterai berkurang 9%. Lanjut ke bagian UI experience-nya. Itel RS4 memakai UI yang mirip dengan Infinix. Secara mereka ini kan satu perusahaan ya. Memakai UI versi 13.5.0 berbasis di Android 13, dan untuk update keamanan Android-nya terakhir di 5 Februari 2024. Untuk bug tidak saya temukan di sini. Untuk isu touch delay tidak saya temukan. Sentuhan kerasa normal dan smooth. Untuk dibuat multitasking lancar, launching aplikasi juga cukup cepat, pindah-pindah aplikasi juga cukup lancar dan cepat. Gak ada delay yang mengganggu. Itel RS4 juga minim bloatware. Untuk iklan juga tidak saya temukan, kecuali kalau buka aplikasi Palm Store itu udah pasti ada iklannya. Untuk widescreen udah bisa L1, dan biarpun layar cuma HD+, tapi untuk putar YouTube masih bisa putar sampai resolusi 2K 60 fps. Untuk sektor audio, Itel RS4 dibekali dual speaker stereo yang letaknya di bagian pojok kanan bawah. Secara default suara yang dihasilkan cenderung biasa aja. Tapi setelah disetting di pengaturan GTS Sound dengan pengaturan tertentu, suara yang dihasilkan menjadi terdengar lebih lantang, vokal jernih dan bassnya juga dapat. Jadi untuk kualitas speakernya ini udah lumayan bagus untuk kelas harganya. Untuk handphone jack 3,5 mm juga masih tersedia di HP ini. Lanjut ke bagian fotografi, Itel RS4 sematkan dua lensa kamera beresolusi 50 megapiksel dan satu lensa AI yang nggak tahu juga gunanya buat apa. Jadi yang berguna cuma satu lensa kamera aja. Untuk fitur-fitur kameranya cukup lengkap, termasuk dual video sama Skyshock juga ada. Dan biarpun cuma ngandalin satu lensa kamera, tapi hasil fotonya udah lumayan bagus kalau di cahaya terang. Detail yang ditangkap cukup bagus, warnanya cenderung lebih gonjreng dari warna aslinya, terutama untuk warna hijau. Dynamic range udah lumayan bagus lah buat kelas harganya. Untuk foto malam udah lumayan juga, untuk kontrasnya nggak jauh beda sama mode standar. Cuman di mode malam detailnya lebih jelas terlihat dan cenderung over sharpening. Tapi kalau udah ambil foto yang benar-benar gelap, kayaknya mending nggak pakai mode malam deh, soalnya hasilnya jadi makin gelap. Mending pakai lampu flash aja biar flashnya kepake, atau pakai mode standarnya aja, nggak perlu setting-setting yang lain. Cuman bakal banyak noise kalau kondisinya udah gelap banget. Untuk perekaman videonya, Itel RS4 bisa rekam sampai Full HD 60 fps atau 2K 30 fps. Untuk fitur stabilisasi ada, tapi cuma mentok di 1080 30 fps aja, dan nggak bisa digabung sama fitur lain kayak Ultimate Video Enhancement yang juga sudah tersemat di HP ini. Dan berikut contoh perekaman videonya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Itel RS4 di resolusi 1080 30 fps. Dan saya ngomong ini pakai mikrofon bawaannya ya, jadi saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi kalian bisa menilai juga gimana kualitas mikrofonnya juga. Dan ini saya rekamnya di pagi hari. Untuk stabilisasi ini udah bagus ya, ya goyang-goyang kameranya kalau buat jalan kayak gini. Dan untuk dynamic range-nya bisa kita lihat ya, kayak gini. Dan ini kalau menghadap matahari, itu mataharinya. Oke guys, kalau ini di resolusi 1080 60 fps. Untuk di 60 fps ini nggak bisa, stabilisasinya nggak bisa aktif ya, jadi hasilnya ya agak guncang kayak gini. Tapi untuk bisa rekam 60 fps ini udah bagus banget ya guys.
harga jutaan udah bisa 60 fps, tapi ya emang nggak bisa stabil kayak gini ya, masih agak guncang. Ini kalau menghadap matahari kayak gini. Oke guys, kalau ini di resolusi 2K 30 fps, dan di resolusi ini juga stabilisasi juga nggak bisa aktif ya, cukup wajar lah ya. Di HP lain juga kayak gitu, pasti juga ada saja kekurangannya, tapi untuk harga sejutaan bisa rekam 2K 30 fps sudah bagus sih ya. Ini kalau dynamic range-nya kayak gini, kalau menghadap matahari ya, kita lihat untuk fokusnya ya cukup lumayan ya, nggak cepet-cepet banget. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Itel RS4 di resolusi 1080 30 fps, dan ini stabilisasinya juga aktif. Tapi kalau stabilisasinya aktif kayak gini, ini jadi videonya jadi ke crop ya. Dan ini kalau di belakangi matahari kayak gini, ini jam berapa ya? Ini jam 8 udah panas banget ya. Ini muka saya masih sedikit kelihatan ya. Untuk fitur biometrik kayak sidik jari dan face unlock ada. Untuk sidik jari letaknya jadi satu sama tombol power. Untuk kecepatan bacanya sudah termasuk cepat ya. Untuk fitur wifi sharing ada, NFC ada, connect ke USB OTG juga bisa. Sensor-sensor juga lumayan lengkap. Cuma untuk sensor suhu dan sensor tekanan yang absen, karena emang HP ini bukan HP anti air ya, nggak ada sertifikasi anti air juga. Untuk sinyal baik wifi atau sinyal seluler juga bagus dan cukup stabil. Lanjut ke bagian baterainya, Itel RS4 ditopang sama baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk ketahanannya menurut saya sih biasa aja ya. Untuk screen on time-nya sekitar 8 jaman. Itu untuk dibuat main game, nonton YouTube, mainan TikTok dan Instagram. Sebagai contoh, jika main PUBG 1 jam baterai berkurang 14%, MLBB 1 jam 14%, YouTube 1 jam 10%, dan Instagram 1 jam 14%. Lalu Itel RS4 juga sudah mendukung teknologi bypass charging juga kayak di HP-HP Infinix. Fitur ini bisa ditemui di bagian fitur spesial yang ada di fitur mode game. Untuk pengisian dayanya, Itel RS4 sudah support pengisian daya cepat sebesar 45 watt. Cukup mantap sih, harga sejutaan udah bisa ngasih kecepatan ngecas sebesar itu. Kalau dari brand lain sih palingan cuma ngasih 18 watt doang ya. Untuk kecepatan ngecasnya jika diisi daya dari 14% ke 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 6 menit. Jadi untuk kesimpulannya, apakah HP ini worth it? Menurut saya ya jelas worth it guys. Secara di harga 1,7 juta bisa ngasih chipset Helio G99 Ultimate, RAM yang gede bisa sampai 12GB. Cuman untuk yang RAM 12/256GB harganya 2 juta lebih dikit sih, jadi nambah sekitar 300 ribuan lagi. Terus HP ini juga udah ada NFC, fitur kamera yang lengkap, dual stereo speaker yang sudah support DTS sound, ada bypass charging dan kecepatan ngecas yang ngebut 45 watt. Untuk kekurangannya paling ada di sektor layarnya yang cuma HD+ dan saturasi warna layarnya yang agak kurang juga. Tapi menurut saya sih wajar ya untuk mengurangi harganya. Lalu untuk versi Androidnya yang masih Android 13 dan update software yang nggak jelas bakal dapat update software apa enggak untuk kedepannya. Lalu untuk main MLBB juga maksimal cuma 60 fps saja, belum kebuka 90 fps atau 120 fps. Tapi semoga aja nanti jika Itel RS4 ini dapat update bisa kebuka settingan minimal 90 fps lah. Cuma itu aja sih kekurangan yang saya dapetin, sisanya udah mantep lah. Oke guys, sekian dulu review saya tentang Itel RS4. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.